Al-Ma'un itu nama lainnya itu ada surat Ad-Din, juga dinamakan surat Al-Yatim. Gimana bunyinya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ara'aita ini pakai istifham. Istifham ini Allah itu bertanya tapi nggak perlu jawaban. Tujuannya apa? Hanya untuk supaya kita perhatikan. Di sini Ali As-Sobuni itu memberi faedah. Istifhamnya adalah istifham li ta'ajjub, untuk menunjukkan keheranan. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah engkau orang-orang yang mendustakan agama? Awal dalam pertanyaan itu, tahukah engkau orang-orang yang agamanya dusta? Tahukah engkau orang-orang yang agamanya palsu? Uang satu, anak-anak dengerin. Dengerin. Uang satu karung palsu sama uang satu lembar asli, pilih mana? Satu lembar asli. Kenapa Pak yang satu karung palsu nggak mau? Karena sampah. Ini dikatakan tahukah engkau orang yang agamanya itu diakui agamanya palsu, itu pakai yukadzibu dan fa'ala. Zaba yukadzibu takdziban takdzibatan ikzaban kazaban mukazabatan kizibina mukazibun mukazabun kazib la tukazib mukazabun mukazabun. Ini diikut macam kazabah, ini ada maksudnya. Kenapa nggak pakai kazabah saja? Ini ada maksudnya, itu adalah kebohongan yang terus menerus, kebohongan yang besar, makanya diartikan dusta. Jadi kebohongan yang sempurna. Tahukah engkau orang-orang yang agamanya dusta? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Jadi itu pertama ciri orang yang agamanya dusta, mereka menghardik anak yatim. Menghardik ini para ulama mengartikan, menghardik itu adalah kasar, menyakiti, merendahkan, menolak untuk menolong. Terus juga di situ menahan hak-haknya, makan hartanya, ini adalah menghardik. Dalikal ladzi yad'ul yatim. Isyarat di sini dalika, ini menunjukkan mereka itu adalah mereka yang punya kelakuan seperti itu jauh sekali dengan Allah. Sampai Allah mengatakan itulah. Dan terus kedua apa? Wala ya'uddu ala ta'amil miskin, dan tidak menganjurkan untuk memberi makan fakir miskin. Di sini pakai kata ta'amun, tidak it'amun. Kalau it'amun kan memberi makan, tapi ta'amun ini bermakna bahwa supaya kalian nggak merasa ketika memberi pada anak yatim dan fakir miskin itu adalah telah jasa padanya. Kenapa? Karena itu haknya. Di balik harta kita itu ada harta orang-orang lemah. Dalam harta kita itu ada hartanya orang-orang fakir miskin, ada hartanya anak yatim. Ketika kita sedekah, sebenarnya kita itu justru tertolong oleh mereka, bukan kita yang menolong mereka. Nanti para orang-orang kaya yang masuk surga, dia itu akan dituntun oleh orang-orang miskin yang sedekahnya waktu di dunia. Makanya di situ kita jangan merasa lebih tinggi dari mereka. Kenapa? Karena justru kita perlu mereka membimbing kita, menuntun kita supaya masuk surganya Allah. Maka ini pakai ta'amun, tidak it'amun. Teman-teman bila rahimakumullah. Lah, jadi maksudnya itu saya mengatakan seperti ini gitu. Malah seperti ini, setidaknya ketika saya nggak bisa langsung menyantuni berupa materi atau menanggung pendidikannya, menanggung makannya, menanggung kebutuhan kehidupannya, karena keadaan saya sendiri itu adalah bukan orang yang berlebih. Setidaknya saya ingin gugur kewajiban, paling tidak mendorong mereka yang mampu, kalau memang nggak mampu, untuk kerjasama supaya kita pikirkan jangan sampai anak yatim terlantar di desa kita. Mereka adalah mutiara berharga anak yatim itu. Saya tanya simbolik, faktanya itu nanti yang mereka butuhkan itu adalah tidak terlantar di kehidupan kalian. Maka akan saya panggil anak-anak saya, anak-anak sayang mutiara kita semua, mana Rasul menjamin siapa yang memeliharanya adalah surga hakada. Dengan saya itu hakada, seperti jari tengah dan jari telunjuk. Surganya Rasul Firdaus, main-main. Sebaliknya siapa yang memusuhi, pasti itu adalah musuhnya Allah dan Rasulnya. Di situ dalam hadis riwayat Tabrani dikatakan, aku ibu ayyalina qalbuka wa tudroka jatuka. Apakah kamu suka ketika hatimu jadi lembut dan hajatmu terkabul? Irhamil yatim, kasih sayangilah anak yatim. Kata kasih sayang itu lebih tinggi daripada cinta. Kalau cinta hanya ingin menyenangkan, tapi kasih sayang itu adalah menyelamatkan. Bapak ibu anaknya dia itu pengen HP dibelikan, itu cinta. Tapi ketika bapak ibu melihat anaknya HP-an, jadi akhirnya itu malah
daripada orang tua malah ngaji, merebutnya adalah sayang. Itu bedanya. Sayang itu mengamatkan. Irhamil yatim, sayangilah anak yatim. Kalau kamu ingin hatimu lembut, kalau kamu ingin hajatmu terkabul, wa'atim min ta'amika, dan kasih makanlah mereka dari makanan yang kamu makan. Jangan dibedakan, jangan dibedakan. Maka jawab Rasulullah, jawabnya apa? Yakin akan lembut qalbuka, hatimu, tadriku hajataka, maka akan kabul hajatmu. Oh, ini luar biasa. Siapa yang punya hajat? Datangi anak yatim, nikah sekali. Kan di hadis itu lurus kepalanya untuk menunjukkan kasih sayang. Tapi sayangnya sekarang harus dikira pelecehan seksual. Belum lama seorang guru tua umur 60 tahun di Sumatera sana, sayangnya pada anaknya masih kecil, anak SD kelas berapa itu, dilus kepalanya sama bapaknya, dilaporkan dipidana 5 tahun penjara. Lurus kepala anak kecil itu adalah proses menjatuhkan tanda sayang.